Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, hari ini hari musik nasional, tanggal 9 Maret. Hari ini gue mau ngasih sesuatu yang spesial karena gue pengen liatin koleksi drum gue, terus ada nilai-nilai apa aja di barang-barang koleksi gue. Go! Awal karir ya, main drum dari umur berapa ya? 5 tahun kali ya. 5 tahun dari kelas 1 SD gitu. Nggak sengaja sebenarnya. Jadi itu tiba-tiba tahun berapa tuh? 86, 87 ya. Tiba-tiba tuh orang tua tuh bikin band keluarga lah. Band keluarga. Jadi kakakku yang pertama tuh main keyboard, terus ada kakak sepupu dan segala macam. Nah itu latihan ngumpul di rumah. Gitu. Aku belum tertarik akan musik gitu. Tapi hobinya dulu emang doyannya tuh kalau marah lempar-lempar segala macam lah anak kecil gitu. Akhirnya kayak apa ya? Pas lihat drum tuh kayaknya emosi atau keselan kalau misalnya anak kecil marah tuh ketuangkan ke drum gitu loh. Jadi udah kalau lihat drum tuh mukul-mukul drum segala macam. Nah dari situ ketertarikannya mulai itu. Akhirnya mulai diarahkan dulu ada salah satu guru sih namanya Tata namanya. Dia salah satu guru yang bisa secara akademis gitu. Jadi belajar langsung not balok. Jadi diarahkan bener-bener ini belajar not balok, belajar ini. Jadi akhirnya ya dari situ tuh. Dari situ mulai kelas 2 SD tuh udah mulai main, manggung terus. Yes! Udah ada di ruangan, kalau gue bilang nih ruangan pertapa gue. Karena apa ya, banyak kalau di rumah banyak menghabiskan waktu di studio ini ya, bisa sekalian recording, terutama latihan drum dan macam. Ya ini sebagian dari koleksi atau peralatan drum gue yang gue kumpulin selama berapa puluh tahun ini. Jadi let's go. Yang udah lihat ini ada drum. Ini drum cukup langka, custom Kanada, nama mereknya Ayotte. Terus sekarang gue disupport sama merek simbal namanya Murat Biril Simbal dari Turki. Yang spesialnya, wah promo dikit ya. Gue sebelum pandemi kemarin, gue ke pabriknya di Turki dalam rangka membuat signature simbal. Nih, ini Murat Biril signature simbal Gusti Handy, ada tanda tangannya. Jadi perusahaan simbal ini Murat Biril dari Turki ini alhamdulillah memberikan support dan kepercayaan nama gue untuk dibikinin sebuah simbal signature yang diperjualbelikan di pasaran. Jadi alhamdulillah punya signature internasional simbal Murat Biril. Terus oke. Ini sebagian yang dipajang. Ini namanya snare drum. Ini ada snare drum yang umurnya
melebihi umur gua, dan ada yang gini, gua kalau beli snare drum tuh atau mengoleksi sesuatu tuh pengen yang nggak umum. Jadi satu adalah yang butik snare drum atau custom ya. Nah kebanyakan sini custom sih, kebanyakan custom, kalau enggak signature dari drummer-drummer dunia. Ini signature dari Steve Smith, drummer dunia dari Journey, dia bandnya Journey dulu. Dan ini kebetulan 40 tahun anniversary-nya mereknya Sonor. Ini juga Gretsch itu pembuat drum dari tahun berapa nih? 1883 dia bikin drum maker. Dan ini signature-nya namanya Cat Carlock. Nah ini yang sangat gue banggakan, dua snare ini. Karena apa? Beli tahun berapa ya? Sebentar ya. Karena kalau setiap drum butik itu pasti ada tanda tangannya sama tahun pembikinan. Nah ini dibikin tahun 2012. Kenapa ini salah satu favorit snare drum? Mereknya Cravioto, butik snare drum, butik drum dan custom drum dari Amerika. Dia membuat snare-nya sesuai dengan pesanan kita. Ini, gue waktu itu maunya ini dan ini pembuatannya sangat susah sih kalau menurut gue sih, karena ini perpaduan dari kayu yang berbeda-beda dijadiin satu, tapi solid body itu kayak tidak ada sambungan gitu, jadi benar-benar kayunya tuh kayu utuh dibuletin gitu. Dan ini mesennya lama, terus rekaman gigi, ada beberapa album yang pakai snare ini, snare Cravioto ini. Yang waktu kita rekaman di Abbey Road London, album Abbey Road, snare-nya pakai Cravioto ini. Dan ini salah satu favorit snare drum, dan bunyinya kalau gue bilang emang sesuai dengan namanya dan kredibilitasnya gitu. Terus ini ada, ini di DW Cravioto ini juga langka banget. Jadi si Cravioto ini, sejarahnya nih, Cravioto ini dulu gabung dengan merek drum DW yang ini nih, DW. Nah, nggak tahu kenapa clash masalah bisnis segala macam, mereka pisah. Akhirnya Cravioto sendiri, DW sendiri. Tapi alhamdulillah gue punya yang mereka masih merger, masih bareng. Jadi namanya DW Cravioto. Dan ini udah sangat langka banget barangnya. Ini Gretsch USA. Jadi dia ngeluarin kalau nggak salah itu 75 tahun kemerdekaan Amerika. Mereka rilis, makanya bendera Amerika. Ini udah langka juga barangnya. Ini Canopus. Nah, gue sekarang di support sama snare drum ini, mereka Canopus. Canopusnya dari Jepang. Nah, ini kayunya Zelkova namanya. Dia juga kayu langka, cuman ada di Jepang. Dan kalau kita perhatiin, dia nggak rata. Kalau ini kan rata semua nih. Snare itu kan rata semua. Ini solid juga, nggak ada sambungan. Kalau dia tuh bentuknya kayak ada cekung gini nih. Jadi kalau lihat tuh emang kayunya gitu. Ini Zelkova. Nah, rekaman gigi yang terakhir di tahun 2020-an lah, kebanyakan pakai ini, Zelkova, Canopus. Nah, ini ada Dunet. Dunet itu adalah custom drum juga. Uniknya adalah saya pesan ukiran seperti batik.
Dukir. Nah itu kalau tuh ini saya beli di ini malah lebih ini nih, tanggal 22 bulan 6 2011 tuh pembuatnya. Pasti kalau misalnya snare drum custom itu pasti ada tanggal pembuatan. Terus ini nilai sejarahnya juga ada yang kayak ini, menemukan ini ngebet banget. Ini namanya DW, signature-nya Neil Peart. Neil Peart itu drummernya Rush. Kenapa jadi barang langka? Karena dia udah meninggal dan itu legendary drummer. Dia ngeluarin beberapa signature-nya dan salah satunya. Makanya ini harus dimiliki oleh main drum kalau yang koleksi snare drum. Ini John Robinson, salah satu favorit gua. Nah, ini Sonor One of a Kind. One of a Kind tuh, jadi dia merilis snare ini kalau dilihat di sini, 1 dari 80 snare. Jadi di dunia cuma 80 produksi 80 snare dunia gitu. Nah, ini nomor 1 berarti nih. 1 out of 80. Jadi ini yang ke-1 nih gue. Lumayan lah. Terus ini Brady. Brady itu adalah snare drum custom dari Australia. Nah, ini dipakai di album Gigi yang Sweet 17. Brady cukup langka. Terus ini ada snare. Nah ini sama nih berbarengan. Gretsch mengeluarkan ini edisi namanya drummer Vinnie Colaiuta, mengeluarkan edisi ulang tahun Amerika tadi. Dan ini udah langka banget barang terbatas. Nah ini ada custom stand bridge. Ini sejarahnya adalah ini susah banget menemukan snare ini karena gue dikacangin tuh berapa kali di website. Ini pengen ini, tapi mungkin nggak tahu ya. Nih dari Indonesia bener ya mau beli ini juga. Jadi nggak dibalas-balas WA-nya segala macam. Bukan WA, emailnya gitu. Nggak tahu kenapa jodoh aja tiba-tiba dapet aja dari teman gitu stand bridge ini. Ini custom Kanada. Nah ini Ludwig. Ini tahun 76. Di tahun 76 ini di Ludwig Black Beauty super sensitif. Ini salah satu yang terbaik di dunia, dan ini rekaman album Peace, Love and Respect, ada 11 Januari, Nakal dan segala macam. Gue snare-nya ini. Ini salah satu favorit banget. Terus ini juga Ludwig. Ini memperingati 110 tahun umurnya drum makers ini, Ludwig. 110 tahun tuh umurnya membuat drum. Ini udah ngeluarin anniversary itu snare-nya. Terus ini ada Steve Jordan, Yamaha Artist Signature, ada Gretsch, Vinnie Colaiuta sama ini. Terus ada Noble and Fully, ada Rogers, ada segala macam. Nah, terus ini aku di bawah. Ini tahun 60. Lebih tua nih dari pokoknya ini tahun 60, itu 70 awal. Dan gue masih menyimpan snare pertama kali beli. Ini snare pertama kali beli yang kalau boleh dibilang snare profesional ya, profesional. Karena ini dapatnya juga second dulu dari teman di Jakarta. Ini namanya Pearl Super Gripper System. Brass shell, brass itu bahannya. Jadi in Jepang. Ini belinya tahun 89. Jadi sayang banget. Jadi nggak pernah dilepas, nggak pernah
nggak pernah terpikir untuk dijual dan segala macam gitu. Karena ini snare pertama banget, kondisi masih oke banget dan dirawat terus gitu. Jadi udah, ada beberapa lagi sih, tapi yang di ini cukup mewakili historinya perjalanan snare yang di belakang gitu. Sebenarnya bukan masalah viralnya sih. Intinya adalah pasti kan sebuah hal yang global, terus sebuah hal yang bebas gitu untuk berkreasi itu pasti ada positifnya, ada negatifnya ya. Ya positifnya itu tadi, keberagamannya banyak, terus orang melakukan terobosan yang baru, berekspresi yang baru itu benar-benar terbuka gitu. Ya mungkin yang sisi kurang bagusnya adalah kebanyakan yang dirilis, jadi tidak fokus. Kadang satu hari bisa rilisan banyak gitu ya. Terus kita sebagai penikmat musik atau apa, ini rilis yang mana lagi ya, ini yang mana, malah kadang yang si A udah rilis lagu kita nggak pernah tahu gitu ya, karena itu tadi, karena saking banyaknya yang dirilis sekarang ini membuat situasi itu benar jadi nggak fokus. Kalau dulu kan Gigi rilis album ini, itu tuh fokus gitu, karena ada CD-nya, ada fisiknya, ada rilisan preskon atau segala macam. Kalau sekarang kan ya udah, dengan sosial media si band atau penyanyi atau siapapun yang merilis itu udah bisa di sosial medianya sendiri gitu. Nah, yang follow dia pasti tahu, yang nggak follow dia pasti nggak tahu. Ya jadi hal-hal itu yang membuat seolah-olah lewat begitu aja. Kalau yang viral gitu kok cepet banget hilang, atau kok yang ini rilis kok kita nggak pernah tahu ya sebenarnya dia rilis album baru atau single baru gitu. Jadi ya plus minus lah. Ya bagus lah. Karena ya sekarang itu bener-bener di era sosial media yang sangat global gini, emang tuh musisi dari belahan manapun pasti terlihat, ya kan? Nah, termasuk Indonesia tuh salah satu yang, kalau menurut saya sih, talenta musiknya banyak banget. Itu kalau saya dari sisi drum nih, itu yang main drum tuh sekarang, dan itu bagus, jago-jago banget, itu udah dari umur 8 tahun, 9 tahun, itu tuh udah menunjukkan sebuah hal yang sangat wah banget gitu. Dan mereka yang mempromokannya di sosial media kan, dan kadang ya misalnya dari akunnya drummer apa gitu dari dunia gitu, itu kadang merespon, merepost dan segala macam gitu. Nah dari situ aja kan terlihat bahwa ini emang apa ya, untuk menunjukkan sesuatu untuk ke dunia tuh udah terbuka banget kan gitu. Tinggal ya satu hal adalah gimana caranya kita membuat sebuah color, sebuah warna, sebuah ciri kan. Karena yang akan nongol itu sebenarnya ntar reaksinya yang akan timbul adalah, oh ini beda dari si ini gitu. Jadi bukan keseragaman nih, tapi yang berbeda itu biasa yang akan muncul gitu. Jadi ya yang sekarang ini misalnya ada yang go internasional, terus banyak band yang tur Eropa, banyak yang mungkin di Indonesia sendiri orang nggak tahu itu band siapa sih gitu, tapi dia tur Eropa segala macam gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa kayak misalnya Voice of Baceprot gitu ada ya band yang cewek-cewek hijab gitu mainnya. Itu dia udah main di festival yang gede gitu. Dan turnya bukan di Indonesia, turnya Amerika, turnya Eropa segala macam. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa dunia sana, industri dunia itu aware banget terhadap perkembangan musik Indonesia gitu.